Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum tata negara bagian pertama. 1. Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali A. Bentuk dan penyusunan alat-alat perlengkapan negara. B. Wewenang fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing alat perlengkapan negara. C. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. D. Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut. Jawabannya adalah D, yaitu prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut. 2. Peradilan terhadap pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam ketatanegaraan kita merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali A. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara. B. Melakukan korupsi dan kolusi. C. Melakukan tindak pidana berat. D. Tidak menghadiri undangan DPR dalam rapat pansus. Jawabannya adalah D. Tidak menghadiri undangan DPR dalam rapat pansus. 3. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, parlemen biasanya dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut, kecuali A. Hak interpelasi dan pertanyaan. B. Hak penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh pemerintah. C. Hak resolusi atau pernyataan pendapat. D. Hak kekebalan atau imunitas. Jawabannya adalah D. Hak kekebalan atau imunitas. 4. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan hak-hak lembaga parlemen itu, maka pada setiap anggota parlemen biasanya diberikan hak-hak sebagai berikut, kecuali A. Hak bertanya. B. Hak mengusulkan untuk dilaksanakannya hak-hak lembaga parlemen. C. Hak mengingatkan atau memorandum. D. Hak kekebalan atau imunitas. Jawabannya adalah C. Hak mengingatkan atau memorandum. 5. Di bawah ini merupakan perbedaan objek kajian antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu A. Ilmu negara melakukan kajian negara yang masih abstrak, sementara hukum tata negara objek kajiannya adalah negara dalam pengertian konkret. B. Ilmu negara melakukan kajian negara dalam pengertian konkret, sementara hukum tata negara melakukan kajian negara yang masih abstrak. C. Ilmu negara dan hukum tata negara memiliki kajian yang sama, yaitu negara dalam keadaan konkret. D. Ilmu negara dan hukum tata negara mempunyai objek kajian yang sama. Jawabannya adalah A, yaitu ilmu negara melakukan kajian negara yang masih abstrak, sementara hukum tata negara objek kajiannya adalah negara dalam pengertian konkret. 6. Syarat-syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut, kecuali A. Adanya lembaga eksaminatif. B. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. C. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. D. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Jawabannya adalah A, yaitu adanya lembaga eksaminatif. 7. Dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, maka fungsi negara adalah A. Menjaga keamanan rakyat. B. Menjaga ketertiban rakyat. C. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. D. Melindungi hak-hak milik pribadi agar tidak diganggu orang lain. Jawabannya adalah C, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. 8. Dalam ilmu hukum tata negara dikenal dengan adanya prinsip vice armation, yaitu A. Kebebasan presiden untuk membuat segala peraturan. B. Kebebasan presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. C. Kebebasan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. D. Kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang luasa dalam usahanya mencapai tujuan pemerintahan. Jawabannya adalah D, yaitu kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang leluasa dalam usahanya mencapai tujuan pemerintahan. 9. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden yang ditujukan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi A. Pengawasan. B. Angket. C. Anggaran. D. Legislasi. Jawabannya adalah A. Pengawasan. 10. Dalam pasal 22 ayat 1, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Apabila Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, maka Perpu tersebut harus A. Dicabut. B. Tetap diberlakukan karena keadaan genting dan memaksa. C. Tidak perlu dimintakan persetujuan DPR. D. Diganti. Jawabannya adalah A. Dicabut. 11.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dikenal adanya 4 macam asas penyelenggaraan sebagai berikut, kecuali A. Desentralisasi, B. Konfederasi, C. Dekonsentrasi, D. Sentralisasi. Jawabannya adalah B. Konfederasi. 12. Di bawah ini adalah kebaikan dari pelaksanaan asas desentralisasi, kecuali A. Daerah termasuk rakyat yang ada di dalamnya menjadi subjek dalam pengambilan keputusan tingkat lokal atau daerah. B. Dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat kedaerahan. C. Merupakan sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan demokrasi tingkat lokal. D. Membuka kemungkinan munculnya fanatisme daerah. Jawabannya adalah D. Membuka kemungkinan munculnya fanatisme daerah. 13. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang pernah berlaku di Indonesia bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang berisi A. Konstituante bersama-sama pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. B. Konstituante bersama-sama Presiden segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. C. Konstituante bersama Perdana Menteri segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. D. Konstituante bersama-sama DPR segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jawabannya adalah A, yaitu konstituante bersama-sama pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 14. Pemerintahan lokal atau daerah di Indonesia diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya. C. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. D. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Jawabannya adalah C, yaitu prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. 15. Salah satu gagasan untuk menjadikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi merupakan lembaga negara karena A. Untuk mereduksi kekuasaan MPR, B. Agar Presiden mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan MPR, C. Bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan, kecuali kekuasaan kehakiman, adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. D. Dalam sistem ketatanegaraan terdiri dari trikameral, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Jawabannya adalah C, yaitu bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan, kecuali dalam hal ini kekuasaan kehakiman, adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. 16. Di bawah ini adalah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur di dalam pasal 37, kecuali A. MPR dapat melakukan perubahan dalam semua pasal-pasal Undang-Undang Dasar, termasuk mengenai bentuk negara. B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. C. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. D. Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jawabannya adalah A, yaitu MPR dapat melakukan perubahan dalam semua pasal-pasal Undang-Undang Dasar, termasuk mengenai bentuk negara. 17. DPR mempunyai kekuasaan untuk memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran dari A. MPR, B. Presiden, C. DPD, D. Menteri Keuangan. Jawabannya adalah C. DPD.
18, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Agung, D. Menteri Kehakiman. Jawabannya adalah A. DPR. 19. Di bawah ini adalah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti yang diatur di dalam pasal 24 ayat 2 kecuali A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, D. Peradilan anak. Jawabannya adalah D. Peradilan anak. 20. Manakah poin yang sesuai dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004? 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang atau Perpu, 3. Peraturan pemerintah, 4. Keputusan Presiden, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan daerah, 7. Perdes. A yaitu poin 1, 2, 3, 5, 6, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C poin 1, 2, 3, 5, 7, D poin 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jawabannya adalah A yaitu poin 1, 2, 3, 5, dan 6. 21. Pada hakikatnya materi muatan Perpu sama dan sederajat dengan undang-undang, tetapi yang membedakannya adalah dalam hal A. Pembentukannya, B. Masa berlakunya, C. Pengesahannya, D. Rancangannya. Jawabannya adalah A. Pembentukannya. 22. Nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu konstitusi negara, salah satunya adalah nilai normatif. Nilai normatif adalah A. Bagi suatu bangsa konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan atau realiti. B. Dalam hal konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. C. Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. D. Konstitusi haruslah dipatuhi secara hukum yang berlaku. Jawabannya adalah A. Yaitu bagi suatu bangsa, konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan atau realiti. 23. Di bawah ini adalah sumber hukum formil dari hukum tata negara Indonesia kecuali A. Perundang-undangan, B. Pancasila, C. Jurisprudensi, D. Kebiasaan. Jawabannya adalah B. Pancasila. 24. Yang merupakan sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah A. Pancasila, B. Perundang-undangan, C. Jurisprudensi, D. Kebiasaan. Jawabannya adalah A. Pancasila. 25. Dalam teori hukum tata negara dikenal adanya 4 cara untuk mengubah atau memperlakukan suatu undang-undang atau konstitusi, yaitu seperti di bawah ini kecuali A. Dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif dengan pembatasan tertentu, B. Dilakukan melalui referendum, C. Dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, D. Dilakukan dalam suatu konvensi atau suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi. Jawabannya adalah C, yaitu dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.